Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami coba untuk mengerjakan handphone Samsung A71. Posisi handphonenya menyala namun tidak bisa dicas. Sekarang kami coba untuk dikonekkan ke chargeran. Kabel yang kami gunakan ada indikator LED-nya, jadi terlihat seperti ini. Ketika kami konekkan ke pengisian daya, kabelnya itu berkedip, jadi menandakan bahwa handphone ini mengalami short pada jalur pengecasan. Sekarang kami bongkar untuk handphonenya. Dan di sini terlihat untuk papan charger, papan cas Samsung A71. Kami akan melakukan pengukuran pada jalur plus dan min. Di bagian papan cas ini, dan ternyata short, jadi korslet antara pin plus dan pin minnya itu mengalami short. Biasanya yang kami sering temukan di lapangan, kalau papan chargernya yang short, rusak itu plug-innya, atau ada yang short pada jalur VChat di bagian papan charger. Nah, untuk memastikan di sini kami ukur untuk fleksibel board to board pada Samsung A71 ini. Di sini setelah kami ukur ternyata bagus. Jadi pada pin positif dan negatifnya tidak ada konslet. Pada bagian mesin atas itu, pada bagian konektor penghubung fleksibel board to board, untuk pin plus dan minnya juga bagus, dalam kondisi tidak korslet, tidak short. Namun di sini terlihat untuk papan chargernya itu mengalami short. Jadi sekarang kami akan fokuskan pada bagian papan charger. Sebetulnya untuk kasus seperti ini akan lebih cepat kalau kita punya papan charger satu set seperti ini. Jadi tinggal kita pasangkan saja. Untuk kasus Samsung A71 ini kami akan coba perbaiki short di bagian papan chargernya. Sekarang kami akan coba amati terlebih dahulu kira-kira apa yang menyebabkan papan charger ini mengalami konslet. Di sini terlihat untuk konektor chargernya atau plug-innya itu sudah berkerak, agak berkerak ya, sudah seperti yang sering kena lembab, terkena air. Dan terlihat untuk bagian pin-pin di dalam USB Type-C ini sudah kotor dan berjamur. Kemungkinan konektor Type-C ini yang menyebabkan konslet pada bagian papan charger Samsung A71 ini. Seperti biasa di sini sebelum pengerjaan akan kami coba lepaskan untuk konektor Type-C-nya, dan sebelumnya akan kami amankan mic-nya, karena seperti kita ketahui untuk mic tipe-tipe Samsung yang sekarang ini dengan mic yang kecil 3 kaki seperti ini sangat sensitif. Apabila terkena panas berlebih, seseringnya itu mic-nya menjadi mati. Seperti pada video sebelumnya, untuk pengerjaan pelepasan konektor Type-C sudah beberapa kali kami videokan di video-video sebelumnya.
Oleh karena itu, untuk pengerjaan handphone ini kami akan sedikit percepat untuk proses pemasangan konektor Type-C nya. Seperti biasa, untuk proses pelepasan pertama kali kami menghilangkan lem pada bagian atas pin-pin Type-C ini. Pada bagian pin dari konektor Type-C ini ada lem resinnya. Jadi di sini kami hilangkan terlebih dahulu dengan menggunakan mata solder yang runcing. Dan setelah itu kami berikan sedikit plug, dan baru setelah itu kami kasih timah. Jadi di atas konektor Type-C nya itu kami lumuri dengan timah untuk proses pengangkatan dengan menggunakan solder tangan. Jadi proses pengangkatannya ini harus diusahakan secepat mungkin untuk menghindari panas berlebih pada mic. Jadi meskipun tadi mic-nya sudah kami berikan stiker anti panas dan kami tambahkan menggunakan tisu yang diberikan air, namun sebisa mungkin untuk proses pelepasan, begitu pula dengan proses pemasangan, jangan terlalu lama. Sebisa mungkin harus cepat, makanya harus benar-benar menggunakan solder yang pas, yang enak buat proses pengangkatannya. Yang ditakutkan kalau soldernya terlalu panas, maka si mic-nya bisa mati. Di sini sudah terlepas untuk konektor Type-C nya, dan kami bersihkan terlebih dahulu menggunakan solder wick. Jadi solder wick ini sangat direkomendasikan untuk proses pemasangan konektor charger di sini. Jadi untuk pengangkatan sisa timah pada PCB itu bisa maksimal dengan menggunakan solder wick seperti ini. Untuk sisa timah sudah bisa terangkat dengan baik, tinggal dibersihkan menggunakan cairan pembersih. Biasa kami menggunakan thinner seperti ini. Jadi untuk membersihkan sisa fluk yang lengket pada PCB itu kami menggunakan thinner. Dan kami perhatikan di sini untuk konektor Type-C yang digunakan oleh Samsung A71 ini sama dengan Samsung A20. Kebetulan kami masih ada stok.
untuk konektor Type-C nya sama persis seperti ini. Jadi kenapa kami selalu merekomendasikan untuk memperbaiki atau mengganti konektor Type-C pada PCB yang original, karena di pasaran kebanyakan yang beredar itu untuk spare part papan charger itu tipe KW. Dan ini kami pastikan terlebih dahulu setelah proses pelepasan konektor Type-C. Kami ukur lagi untuk plus dan min di bagian konektor charger itu sudah tidak short. Jadi sudah normal untuk jalurnya, tidak ada konslet seperti tadi. Jadi bisa dipastikan yang konslet tadi itu penyebabnya dari konektor casnya yang sudah jelek. Sekarang untuk proses pemasangan, di sini kami akan mempercepat saja untuk proses pemasangan konektor Type-C secara detail. Bisa sobat lihat di video-video sebelumnya. Kurang lebih untuk pemasangan dan pembongkaran kami selalu menggunakan alat-alat seperti ini, sama seperti pada video ini, dan tahapannya juga kurang lebih sama seperti yang ada di video sekarang. Dan untuk mata solder yang sekarang kami gunakan dalam proses pemasangan ini, kebetulan ini kami baru saja mengganti mata solder dengan mata solder pisau yang baru. Namun untuk proses penyolderan pada pin-pin yang kecil seperti ini kurang enak. Jadi biasanya kami akan menipiskan lagi bagian mata solder pisau yang tadi itu sehingga lebih tipis. Sini kami teruskan dengan menggunakan mata solder runcing tipe bengkok yang runcing. Setelah proses penyolderan selesai, kami bersihkan sisa fluk dan kami keringkan menggunakan tisu. Terlihat di sini untuk mata solder jenis pisau ini sedikit lebih besar daripada objeknya. Jadi nanti akan kami gerinda lagi, akan kami tipiskan lagi untuk mata solder yang baru ini. Dan sekarang akan langsung coba kami pasang saja. PCB untuk papan cas A71 ini. Di sini terlihat setelah kami hubungkan ke pengisian daya, lampu LED pada kabelnya tetap menyala, tidak berkedip seperti tadi. Dan notifikasi pengecasan sudah muncul, sudah mengisi. Tinggal memastikan apakah bisa fast charging atau tidak, dan sekalian nanti kami akan cek untuk kondisi mikrofonnya apakah masih bisa
digunakan untuk merekam. Sekarang akan kami cek untuk proses fast chargingnya. Kebetulan untuk A71 ini menggunakan adaptor charger 25 watt dan kami tidak punya. Di sini kami menggunakan charger 18 watt. Terlihat proses pengisian sudah berlangsung dan di sini bisa dilihat untuk konsumsi arusnya 9 volt dengan arus 0,6 dan untuk notifikasi di handphonenya pengisian daya cepat. Biasanya untuk Samsung A71 ini kalau menggunakan adaptor charger 25 watt yang bawaannya yang Type C, itu keluar notifikasinya pengisian super cepat. Kalau ini notifikasinya pengisian daya cepat. Pengisian daya cepat tersambung. Kalau menggunakan charger bawaannya pengisian daya super cepat. Jadi kalau menggunakan kabel adaptor bawaannya tulisannya pengisian daya super cepat. Namun di sini karena kami tidak ada untuk adaptor 25 watt dan menggunakan adaptor 18 watt, bisa diperhatikan untuk arusnya, untuk dayanya main di 9 volt dengan arus 0,67 ampere. Jadi bisa dipastikan untuk pengisiannya sudah normal. Dan sekarang kami akan mengecek untuk fungsi dari mikrofonnya, apakah masih bisa menangkap suara. Masih berfungsi untuk mikrofonnya, jadi tinggal dirapihkan saja. Dan seperti itu untuk proses pengerjaan di handphone Samsung A71 dengan kendala short charging. Sekian video kami kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.